Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum 6 Kapal Perikanan 2021. Pada praktikum kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan stabilitas pada kapal. Dan kita langsung buka aplikasinya aja, Maksuf. Kita pilih Maksuf Stability Enterprise. Maksud Stability Enterprise ini khusus untuk menghitung stabilitas pada kapal. Mungkin agak lama loadingnya pada saat membuka Maksud Stability ini. Jadi bersabar. Nah, ini merupakan tampilan dari Maksud Stability, tampilan awal. Lalu kita buka desain masing-masing kapal yang telah dibuat di praktikum 2 dan 3 ya. Klik OK aja. Ini langsung klik OK. Nah, kita langsung isi room definition windows atau deskripsi tangki ya. Kita klik di bagian sini di sebelum nama, lalu Ctrl A. Kita isi namanya jadi BBM. Dan untuk fluid type-nya kita isi dengan full oil. Karena BBM merupakan bahan bakar ya. Dan di sini terdapat massa jenis BBM itu 0,9. Nah, untuk AF-nya sendiri itu terdapat di data praktikum. Nah, ini. Bentar. Nah, untuk AF-nya sendiri itu merupakan titik berat memanjang. Yang di atasnya 1,1. Nah, untuk for-nya itu titik berat memanjang di kalimat keduanya 2,3. Dan untuk F-port dan F-starboard-nya itu merupakan titik berat melintang. Di sini 1,9 dan F-starboard-nya itu 2,5. Nah, F-top ini titik berat vertikal 3 meter dan F-bottom-nya itu 1,9. Nah, mungkin sedikit penjelasan angka-angka ini didapatkan dari mana. Kita bisa buka di RU. Untuk AF dan juga for-nya itu merupakan jarak dari belakang kapal. Nah, dari titik 0. Untuk AF-nya itu dari jarak titik 0 ini ke bagian sini. Tangki BBM kan ada di bagian atas ini. Nah, itu jaraknya di sini. Di kira-kira 1 meter. Dan untuk for sendiri itu di jarak dari 0 sini hingga ke sini, bagian depan sini. Dan itu perkiraan 2,3. Untuk F-port dan F-starboard itu jarak tengah di sini. Untuk bagian atas ini biasanya nilainya min. Dan bagian bawah ini nilainya plus. Nah, di sini kan kita lihat tangki BBM-nya berada di bawah, jadi nilainya itu plus. F-port itu dari sini ke sini. Dan untuk F-starboard itu dari titik tengah ini ke sini. Bisa lihat. Dan untuk F-top dan juga F-bottom itu merupakan jarak vertikal dari bawah kapal. Untuk F-top itu dari bawah kapal sini hingga ke atas tangki sini. Dan untuk F-bottom-nya itu dari jarak bawah kapal sini hingga ke bawah tangki ini. Mungkin itu sedikit penjelasan dari AF-for, F-port, F-starboard, dan
top bottom ini. Mungkin penjelasan lebih jelasnya itu terdapat di materi tambahan stabilitas kapal yang dijelaskan oleh Pak Sunardi. Kita ke tampak samping dan kita aktifkan intake tanknya. Nah, ini merupakan bahan bakar BBM. Oh ya, kalau di data kalian terdapat tangki air tawar, untuk full etapnya kalian menggunakan fresh water. Ini dia. Untuk BBM kalian menggunakan full oil. Ya, mungkin itu. Terus kita isi load case Windows-nya. Nah, di sini kita bagi load case-nya menjadi 3 perkiraan, ya, load case 1 atau di sini kondisi pembebanan saat kapal berangkat, ada load case 2, kondisi pembebanan saat kapal beroperasi, dan juga load case 3 di sini kondisi pembebanan saat kapal kembali. Kita isi dulu pada load case 1. Kita langsung Ctrl A. Ini langsung oke aja. Nah, like ship ini kita ganti menjadi konstruksi kapal. Nah, di bagian sini kita bisa Ctrl A untuk menambah kolomnya. Nah, ya. Untuk ini kita ganti dengan ikan, ABK, dan juga mesin kapal. Ini konstruksinya, untuk konstruksi kapal jumlahnya 1, ikan juga 1 di sini, dan ABK di sini jumlahnya ada 8. Mesin kapal terdapat 2. Nah, untuk beratnya, untuk konstruksi kapal itu 9 ton. Ikan 0 karena kondisi saat kapal berangkat belum ada ikannya yang tertangkap. Untuk ABK kita umpamakan beratnya 0,08 ton. Mesin kapal kita umpamakan 0,540 ton. Dan di sini kita isi long arm-nya. Long arm ini merupakan titik berat memanjang, itu 6,5. Trans arm ini titik berat melintang 0, dan titik berat vertikalnya itu 0,8. Untuk ikan itu titik berat memanjangnya 7,2, maksudnya palka ikan, ya. Di sini 1,7 untuk vertical armnya. Untuk ABK 5,6 dan juga 1,8. Dan mesin kapal itu 1,2 dan juga 1,75. Nah, untuk BBM di sini kita ganti dengan 100% karena masih full, ya, untuk kondisi sedang kapal berangkat. Nah, di sini sudah keisi semua untuk load case 1. Kita klik di bawah ini MTLC2. Kita Ctrl A. Oke. Sama juga like shape-nya kita ganti dan konstruksi kapal. Kita Ctrl A. Kan ABK mesin kapal. Mesin kapalnya 2, ABK 8. Di sini masanya atau berat tetap untuk ikan bertambah menjadi 0,125, ABK-nya 0,08, 0,54. Untuk long arm-nya kita isi juga sesuai dengan data kapal masing-masing. Untuk BBM di sini tetap ya 50% karena kondisi saat kapal beroperasi. Bahan bakarnya berkurang jadi 50%. Lanjut kita klik di bagian bawah lagi sini.
bersama Ctrl A. Oke, kita isi untuk load case terakhir, load case 3, kondisi saat kapal kembali. Konstruksi kapal, sini ikan ABK, ini berat ikannya bertambah 0,2. Enam koma lima. Nah, setelah semua load case terisi, data load case 1, load case 2, dan load case 3 terisi, kita uji untuk equilibrium atau kesetimbangan kapal. Kembali ke tampak samping. Oh ya, sebelum itu kita aktifkan dulu intake tanknya. Nah, ini merupakan tangki bahan bakar ya, yang tadi sudah dijelaskan. Dan di sini kita ganti equilibrium dan kita uji pada load case 1 terlebih dahulu, apakah kapalnya nanti trim depan, belakang, atau seimbang. Kita lihat di kita start analyze, lalu running. Nah, ini dia untuk kondisi load case 1, kapalnya agak trim ke depan ya. Dan untuk load case 2, kita start lagi. Nah, kapalnya sudah trim depan. Load case 3. Nah, ini dia kapalnya. Kenapa di kapal ini trim depan? Karena kan pembebanan di kapal ini terlalu banyak ditaruh di depan sini ya. Mungkin untuk palka atau juga ABK-nya ditaruh di sebelah sini. Nah, setelah itu kita uji stabilitasnya. Kita masukkan dulu kriterianya, file, kriteria, import 9 kriteria. Sini no. Biasanya ada di volume C, program files, Bentley, engineering, workshop. Kita pilih HM specific kriteria di sini. Kita pilih all kriteria. Kita open. Mungkin di sini prosesnya memakan waktu yang agak lama ya. Jadi bersabar. Ini sudah. Terus kita klik kriteria di bagian sini. Nah, kita centang. Kita pilih IMO. Klik. Kita klik di A749. Nah, kita pilih di bagian atasnya A749 chapter 3 ini. Nah, ini kalian klik dari atas hingga inisial GMT. Dan recalculate and close. Nah, ini kita oke aja.
Setelah semua kriteria telah dimasukkan, kita langsung aja running ya. Di sini jangan lupa untuk pilih large angle stability dan kita menguji pada load case 1 terlebih dahulu. Dan di sini kita start analysis. Nah, ini sudah selesai, kalian bisa lihat hasilnya di graf Windows ini. Ini grafik stabilitas. Di bawah ini merupakan sudut oleng dari kapal ya, 25 derajat, 50 derajat, 75 derajat. Untuk geset ini merupakan tinggi. Nah, bisa juga dilihat di report Windows ini. Nah, ini merupakan tabel dari stabilitas. Dan di sini nilai yang diinginkan untuk area 0 derajat sampai 30 derajat itu 3,15, dan untuk kapal kita itu 13,6. Artinya pas statusnya atau memenuhi kriteria atau memenuhi dan melebihi nilai yang diinginkan di sini. Apabila di bawah 3,15 nilai aktualnya, itu akan statusnya akan tertulis fail. Di sini juga ada grafiknya. Kalian bisa, untuk penugasan dan juga laporan, kalian bisa copy dari sini, podcast ini ke bawah sini. Dan juga untuk grafik ini kalian bisa print screen, nanti di crop ya, jadinya seperti ini nanti yang dikirimkan ke penugasan maupun dimasukkan ke dalam laporan. Nah, untuk load case 2 dan load case 3 kalian lanjutkan ya. Sebenarnya sama untuk langkah-langkahnya, tinggal kalian diganti di bagian sini. Untuk load case 2 di start analisis lagi. Kalau sudah selesai load case 3 klik, lalu start analisis lagi. Mungkin segitu aja untuk praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.